Oke, halo saudara, kita ketemu lagi di 5 roti 2 ikan. Dari sedikit jadi buahnya. Keren, Mbak Yoga keren. Kita ulang ya, 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi buahnya. Jadi buahnya saudara. Yes. Bersyukur, damai sejahtera Allah kami percaya juga melimpah kekuatan, berkat Amen. yang ajaib lah dari Tuhan saat ini, detik ini dan selamanya gitu ya bersama dengan kita. Malam hari ini kita ketemuan sama satu saudari kita, Mbak saya, Mbak baru nih saudara, Mbak baru dalam Tuhan dan luar biasa. Kami baru kenal Berapa bulan? belum ada 2 bulan ya Mbak Iya. ya. Tapi apa ya, chemistry-nya itu nggak dapet lagi. Chemistry-nya udah nyetrumnya tingkat tinggi sudah voltasenya. Voltase tinggi, ya. Karena kasih Tuhan. Boleh Oke. kenalan dulu Mbak Yoga. Terima kasih Mbak Nat, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Mbak. Shalom. Shalom. Nama saya Yoke, Ya, Mbak Yoga. nama panjang saya Yurika Ferdinandus. Dan hari ini Dan hari ini. Dan hari Oke. Terusin Pak. Iya, iya. Biar beliau dan hari ini tanggal 4 Agustus 4 Agustus. sesuai kelahiran saya, usia saya 48. Oh, Hari ini? happy birthday dong. Nah, Oh, enggak. maksud Sorry, saya sorry. tanggal Oh. 4 bulan 8 berarti usia saya 48. Oh my God. Jadi Ya Oh ampun. iya. Jadi iya. seperti dari tadi saya di waktu ini saya merasa Dong ya. kok oh ya Kok pas ya? kok pas ya saya gitu. Tanggal 4 Bulan bulan 8, 8 usia usia 48. 48 dan hari ini adalah hari kelahiran baru Saya seorang terlahir kembali, seorang Renet. Seorang Renet Renet. saudara, jadi officially baru dibaptis sore Yeah. tadi, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, baru Ya. dibaptis karena kita semua percaya gitu ya, satu jiwa aja. Mungkin yang udah sering baptis jiwa itu kayaknya udah biasa gitu ya, rasanya plain gitu, nggak ada rasa. Tapi hari-hari ini kami, saya dan komunitas gitu bersama dengan gembala yang ada di gereja merasakan bahwa diajari lagi sama Tuhan ketika ngalamin satu jiwa itu Ya. ketemu sama Tuhan, ditemukan sama Tuhan, itu hati itu rasanya dibakar dengan api yang berbeda saudara. Yes. Rasanya suka kita luar biasa dan jiwa bersuka saat jiwa, Ya. satu jiwa yang pulang kembali ke rumah Bapa ketemu surga bersorak-sorai. Nah, Amin, ini amin. sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke rumah hati lah, rumah hatinya Mbak Yoga ya, tiru ngomong diplesetin aja. Di rumah saudara juga yang di sana. Nanti saudara Oke. akan terima banyak berkat pasti karena Oke. kami pun diberkati dengan Ya, kisah sangat-sangat hidup beliau. diberkati. Jadi untuk prolog, mungkin kalau saudara yang beberapa tahun lalu kurang lebih 7-8 tahun ya Mbak ya? 7-8 Tahun lalu ya? 2013. Tahun 2013 tepatnya. Mungkin saudara pernah sempat ngikutin yang namanya ada Mata Najwa di sana, lalu kemudian ada film apa Mbak judulnya? Nada untuk asa. Nada untuk Asa, saudara. Itu terinspirasi dari Mbak tersayang ini, Mbak Ya. terkasih ini, saudara. Jadi kisah hidup beliau diangkat di sana dan memberkati begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Dan saya itu ketinggalan zaman, di zaman itu saya nggak ngerti di hari ini, di bulan-bulan ini ketika baru bertemu dengan beliau dan beliau menceritakan kisah hidupnya. Wow gitu, saya diizinkan ketemu dengan yang dikasih Tuhan satu ini, itu jadi kekuatan tersendiri buat saya. Yes. saudara. Jadi kekuatan tersendiri buat saya. Oke, monggo Mbak Mungkin Yoga bisa mulai di- cerita dari, kita mungkin akan tanya dari langsung yang ini aja ya, langsung yang cukup momen ketika beliau mengalami masa apa yang hidup dialami? yang Apa yang cukup dialami boleh berat Mbak? gitu ya, Mbak. cukup berat mungkin Ya. ya. Awal-awal pernikahan itu gimana Mbak? Oke. Mungkin dari keluarga lah, kita kulik Kalau dari keluarga. awal pernikahan kita baik-baik saja ya. Ya. Baik, ya. Iya baik-baik saja sampai akhirnya di tahun 2008 2008. ya heeh. suami saya Itu usia pernikahan yang keberapa Mbak? usia pernikahan 10 tahun 10 tahun. 7 bulan 20 hari. Ih, detail. Ingat loh. Nah, terus Mbak, Ya, oke. Pada saat itu suami saya meninggal dunia Heeh. jadi dengan meninggalkan 3 orang putra. Ya. Sudah 10 tahun, 7 tahun Ya. dan 1 tahun 20 hari. 1 tahun 20. Si kecil 1 tahun 20 hari. 20 hari. yang paling Oke. kecil ya. Ha-ha. Yang kecil. Mm-mm. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Nah, ternyata ketika suami saya sudah kami pada saat itu di prosesi ini penguburan, pemakaman, akhirnya disitulah saya tahu bahwa ternyata suami meninggal karena HIV/AIDS. Positif. Oh,
positif HIV/AIDS saudara. Ya. Suami mantan suami ya. Ya, Bukan mantan almarhum. suami, almarhum. Almarhum, Sorry, almarhum. saudara. Saya. Almarhum Iya. suami meninggal di tahun itu. Tahun 2008 bulan Agustus. Dan tidak dinyana ya Mbak ya, tidak ada yang saya tahu tidak, sebelumnya. semua tidak ada yang tahu. ada yang tahu. Iya, jadi Iya. saya bilang ini kebesaran Tuhan, dan akhirnya saya dipertemukan dengan dokter yang memeriksa suami saya. Akhirnya saya tanya semua di sana dan dokter menyatakan bahwa ya betul suami saya adalah dia positif HIV. Dan bagaimana dengan saya, Dok? Tolong saya. Langsung lah itu Ya. ya. Iya. Langsung melalui Karena saya langsung. memiliki 3 orang putra yang saya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Iya, iya, iya. Akhirnya dokter memeriksakan saya dan hasilnya sangat-sangat mengembirakan. Sangat gembira. Oh keren. Dan 2 hari kemudian hasilnya saya Keluar. positif HIV. Positif juga. HIV. Jadi Iya. suami meninggal bukan hanya meninggalkan secara fisik ya, tapi Ya. di dalam Betul. tubuh kita ada hal yang siapa yang suka gitu kan. Ya, Jangankan harus kena virus itu, sakit yang ringan-ringan yang Iya. cemen-cemen aja kita males gitu, Ya. rasanya nggak enak di badan, apalagi. Ya, setelah Dengan itu mengalami begini. tidak berhenti sampai di situ Iya. aja Mbak Nat, Pak Agus. Jadi ternyata kami diperiksa semuanya ketiga Dengan putra-putra anak-anak, saya, Dengan anak-anak. ya. Dan lebih surprise lagi putra saya yang paling kecil juga sama positif HIV. Adik yang paling kecil, Iya. itu berarti sejak Mbak di kandungan ya dia ya. Tanpa saya Tanpa sadari, sadari, sebetulnya tidak. Kalau ketika saya sudah terjun ke komunitas HIV ini, saya mempelajari bahwa saya menularkan virus kepada putra saya ini melewati jalur ASI, menyusui. Oh iya. Menyusui. Tapi seandainya kala itu saya menyusui eksklusif, tidak dicampur dengan apapun, dengan susu formula, mungkin itu saya tidak akan menularkan virus kepada putra saya. Tapi ketika saya mix dengan susu formula, Malah itu memicu. Ini. justru itu yang memicu perongga ada enter pintu masuk. Jadi orang yang terinfeksi HIV itu tidak semudah itu menularkan, dia tetap melalui prinsip penularan. Jadi ketika prinsip penularan itu sudah jelas, itu pintu masuknya enter itu tadi, itulah saya melewati ASI dan susu formula tadi. Oke. Berarti ASI itu luar biasa ya Harus, sejatinya ya. harusnya ASI ya. itu Tuhan yang sudah- disediakan Tuhan itu jadi Iya. luar biasa. Jadi bersyukurlah saudara, mungkin bagi para ibu-ibu yang sedang berjuang untuk mengasihi, dan itu pasti mengalami kesakitan ya, kesakitan yang tidak mudah. Saya dulu juga ketika nyusuin anak gitu ya sampai Rempong dan nangis, sebagainya. bukan hanya masalah rempongnya Pak, sakitnya rempongnya ya oke lah, tapi ketika sakit secara fisik memang sakit, tapi ternyata itu berkat Tuhan, Itu berkat bersyukurlah Tuhan, ya. gitu, bersyukurlah Iya, karena iya, itu bisa iya. memberikan proteksi yang luar biasa Iya, buat anak-anak kita. iya. Ini pelajaran baru mulai. Iya, ini baru ngerti Ini ya baru aku kalau bahkan satu kalau hal gara-gara yang kecampur dengan sufor itu malah jadi pemicu Justru ya. iya. Iya, Tapi iya. kalau seandainya dia tidak dicampur dengan sufor, itu malah dia lebih Bisa lebih aman, aman. gitu ya. Ya, Oke. untuk Ada supaya kemungkinan untuk anak ini aman. negatif, seharusnya ya. Oke, Untuk oke. kemungkinan besar dia negatif. Ya, oke. Setelah kemudian Mbak Yoke harus Menerima kenyataan itu kenyataan ya. itu. Itu momen pertama kali tahu, Iya. terus bagaimana stressfulnya itu Mbak? Bagaimana Sangat depresinya? tidak terima dan saya marah sama Tuhan. Marah. Iya. Bentuk marahnya gimana tuh Mbak? Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa harus saya? Mm-mm. Kenapa harus saya? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Terus di situ saya masih tidak terima dengan apa yang sudah Tuhan percayakan sama Ya. saya kala itu. Saya masih tidak mau berobat waktu itu. Saya melarikan diri. Jadi saya masih menolak, denial. Saya masih menolak bahwa saya masih baik-baik saja. Saya masih sehat. Saya masih nggak apa-apa. Sampai akhirnya tahun 2010 awal Februari 2010 putra saya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Disitulah saya ditanya, disitulah orang yang membawa putra saya ditanya, mana mamanya gitu. Karena saya alergi Justru sama rumah sakit. yang membawa putranya Mbak Orang untuk lain ya, berobat Mbak, ke dokter bukan Mbak. Bukan.
Bahkan orang lain, justru orang lain. Keluarga dari Keluarga. pihak almarhum Keluarga. suami. Ya, jadi Keluarga karena dari pada saat suami. itu saya bilang dia minta izin sama saya untuk membawa putra saya ke rumah sakit. Saya bilang silahkan, asal apapun hasilnya saya jangan diberitahu. Ya. Karena untuk membawa beban saya sendiri aja Sangat saya berat. sudah Ya, ya, masih aduh, pokoknya pada saat itu kayaknya udah jatuh ketimpa Kita- tangga, udah diinjek-injek lagi gitu. Jadi rasanya aduh hancur sekali. Ya, ya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Dengan berjalannya waktu, terus tahun 2010 Februari saya akhirnya mau terapi ARV, antiretroviral. Jadi itu obat antivirus untuk khusus orang terinfeksi HIV, orang yang sudah terinfeksi HIV, orang yang sudah memiliki virus HIV itu masih bisa hidup berkualitas. Yes. Bisa hidup berkualitas. Yes. Luar Dan biasa. ketika itu setelah itu akhirnya saya mengikuti komunitas. Jadi saya mengikuti komunitas, saya masuk dalam komunitas teman-teman kelompok dukungan sebaya. Kumpul semua dengan para ibu-ibu yang ternyata saya tidak tahu ketika kita berkenalan semuanya mereka itu sehat-sehat, gendut-gendut. Saya aja yang kurus Kurus karena mikir kan. karena masih belum terima. Iya. Itu Ya. 2 tahun loh, 2008 tahu kalau positif HIV, baru 2010 Saya baru mau terapi. baru mau terapi. 2 tahun berjuang untuk menolak, Ya. nggak terima kenyataan itu. Betul. Dan Ya. tahun 2010 pun saya masih belum belum tahu bahwa anak-anak saya membutuhkan saya. Iya. Terus akhirnya ada di satu titik, Tuhan saya minta maaf, kemana saya selama ini? Saya bilang kayak gitu. Ternyata anak-anak saya membutuhkan saya. Nah, ketika Tuhan ada berkata begitu dengan saya langsung saat itu saya tersentuh dengan kalimat putra saya nomor 2, Mama kapan masak? Karena selama itu saya tidak mau masak. Apa kalau ngambek? Saya protes sama Tuhan. Benar-benar mogok semuanya ya. Ya semuanya. Demo Jadi, semua ya udah betul mogok, ya udah demonya semuanya udah. ya, karena memang bukan hal yang mudah gitu loh. Iya. Tiba-tiba Penerimaan yang siapapun, latar belakang siapapun itu nggak akan pernah bisa menerima ketika menerima status itu. Iya. Jadi ketika saya disentuh kalimat itu oleh anak-anak saya, Mama kapan masak? ya. Soalnya saya kepingin masakan mama yang seperti ini. Di situ saya tersentuh, Tuhan, kemana saya selama ini? Iya. Kemana saya selama ini? Gitu selama sekian dari suami meninggal sampai hari ini, itu saya kemana? Dan akhirnya saya memasakkan lagi dan saya berkumpul dengan teman-teman di komunitas itu, saya banyak mendapatkan edukasi dan di situ saya mulai memahami edukasi tentang HIV bahwa orang dengan HIV itu tidak harus mati. Iya. Dan akhirnya di situ saya mulai ada rasa bersyukur. Oh ini maksudnya Tuhan. Tuhan kasih saya virus HIV ini karena Tuhan punya maksud. Iya. Tuhan punya pesan buat saya. Iya. Pesan karena di luar sana ketika teman-teman yang terinfeksi HIV itu mereka banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya, mereka diusir oleh keluarganya, langsung dikucilkan, dibuang ya betul. Dan jangankan untuk pengobatan dirinya, untuk makan aja mereka nggak bisa. Bagaimana dia bekerja aja nggak ada yang mau terima. Iya. Nah, disitulah tangan Tuhan menggerakkan saya untuk saya mengulurkan tangan untuk teman-teman saya di sekeliling saya. Dan akhirnya, oh ini maksudnya Tuhan untuk saya. Akhirnya disitulah saya berbagi dengan teman-teman dan mengalir begitu saja. Dan saya selalu, dan banyak di situ banyak teman ibu-ibu, saya selalu menyarankan bahwa cukup hanya putra saya saja yang positif. Jadi ketika ada ibu hamil, tetap harus kontrol ke rumah sakit dengan pengawasan dokter supaya jangan menularkan virus itu, perempuan yang positif HIV agar jangan menularkan virus HIV kepada bayi dalam kandungannya.
Jadi akhirnya kami bergerak dengan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bergerak ke pusat, ke pemerintahan. Kita bersuara ibu-ibu yang memiliki anak yang positif HIV, bagaimana caranya supaya semua perempuan yang hamil itu untuk dites HIV. Karena apa? Untuk memutus mata rantai dari penularan dari ibu ke anak dalam kandungan. Semua seharusnya ya, semua perempuan hamil ada tes khusus, salah satunya HIV. Dan itu saya berjuang dari tahun 2012 dan akhirnya terwujud. Akhirnya sudah sekitar kurang lebih dari tahun 2016 ya, sudah mulai digalakkan pemerintah, diterima. Tadinya yang dari dianjurkan, disarankan, cuma disarankan. Jadi boleh enggak, boleh iya gitu ya. Boleh iya, dan sekarang wajib diwajibkan. Iya. Jadi ketika wajib, hukumnya siapapun perempuan yang hamil mau diketemukan dia sudah usia 8 bulan, 9 bulan, dia positif HIV, dia wajib langsung ke terapi ARV, dan kita dari pihak layanan kesehatan pasti akan menyarankan dia akan sesar dan tidak boleh menyusui. Dan disitulah kami memutus mata rantai penularan virus HIV dari ibu ke anaknya. Gak bisa ngomong. Ya, jadi pemakaian Tuhan itu di atas beyond pemikiran kita gitu ya. Jadi saya belajar dari kisah ini bahwa Tuhan, aku mau dipakai, tapi ternyata ada fase yang nggak enak, harus sakit dulu, ngalamin sakit yang kayak gini baru hidup dalam pemakaian yang sesungguhnya. Kalau saya lihat bagaimana beliau bisa berfungsi dan dikhususkan berfungsinya ya untuk orang-orang itu, sekalipun kesan yang keluar kan itu kan kena aib gitu ya saudara ya. Karena dari suami meninggalkan penyakit yang seperti itu, yang orang lain itu kadang bukan hanya nggak pandang sebelah mata, nggak mau pandang gitu. Orang menutup mata buat orang-orang yang menikmati, orang-orang menutup mata gitu. Bukan udah nutup mau mata lihat lagi, bukan nutup pintu ya, nutup Bela pintu, tutup mata. Udah pokoknya sana-sana deh, jauh-jauh deh gitu kan ya. Udah nggak mau deket-deket lagi. Tapi ternyata bahkan mungkin tolak dalam nama Yesus. Dan ternyata Mbak Yoka difungsikan Tuhan di sana untuk menolong banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi saudara, pemakaian kita tuh nggak jauh-jauh dari kesakitan kita kok. Jadi kalau hari-hari ini saudara lagi nyakit sakit dalam hal apapun, itu tetaplah bersyukur. Betul, tetaplah bersyukur. Ada momen sih memang kita tuh susah ngucap syukur. Mbak Yoka aja bilang 2 tahun masih terus berusaha denial dan ngomong Tuhan ini jahat banget kok mesti aku gitu kan, dan nggak cukup aku, ternyata anakku loh kok ya dikatut-katut gitu kasaran bahasanya kan begitu kan, kenapa anakku harus ikut-ikutan, tapi ternyata Tuhan punya maksud yang melebihi kesakitan itu, melebihi rasa malu itu, mungkin benar, melebihi rasa jengkel itu, melebihi rasa kecewa kita. Tuhan ternyata punya rencana yang ajaib, dan ada begitu banyak orang loh saudara, sudah ditolong lewat Mbak Yoke dan lewat komunitas-komunitas yang beliau bergerak di sana. Saya tadi tuh cerita gitu ya, waktu kami lagi perjalanan di mobil, beliau cerita bahwa ini nyambung langsung ke film itu ya Mbak ya, Nada dan Asa gitu ya, Nada dan Asa yang ketika itu booming, dan Mata Najwa juga saat itu lagi viral, lagi booming lagi booming di zaman itu, dan Mbak Yoke diminta tiba-tiba jadi narasumbernya gitu. Yang saya sangat diberkati tadi sama suami ketika beliau cerita bahwa ada royalti di sana, ada begitu banyak hal-hal yang secara nominal, secara kesejahteraan, yang secara untuk kehidupan ya, duit lah saudara ini kan yang sering bikin orang stres, sering bikin orang gegeran perkara duit gitu. Itu beliau nih dapatkan berapa Mbak? Seharusnya cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan. Udah saudara, jumlahnya itu tutup mulut kalau ngomong jumlah terakhir tuh nggak boleh ngomong gitu ya. Nominalnya sampai kesekian, tapi memutuskan bahwa ini diarahkan untuk orang-orang yang gimana yang Mbak membutuhkan. Tadi? Yang membutuhkan. Ya, jadi diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, disumbangkan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu tidak khusus untuk orang HIV, tapi semua orang yang sakit dan semua orang yang membutuhkan. Semua orang yang membutuhkan. Perjuangannya gimana Mbak? Untuk bisa Mbak sampai bisa dalam posisi benar-benar fight, benar-benar siap untuk berjuang, bahkan orang kalau berjuang buat orang lain kan tentu kita sudah kuat terlebih dahulu. Betul. Dari keterpurukan yang luar biasa sampai
Mbak bisa dengan istilah berdiri tegak dan menatap, aku mau ke depan, aku mau terus maju, bahkan aku akan bawa banyak orang untuk mengalami kemenangan seperti yang aku alami. Itu perjuangannya gimana, Mbak? Ya, waktu itu saya memang banyak prosesnya panjang ya. Jadi kala itu saya kalau di kita testimoni ya, testimoni kita open status. Dari tahun 2011 saya sudah mulai berani open status. Tadinya dari ruangan kecil, dari skup kecil, terus karena di open status itu saya merasa bahwa ketika saya berbagi, ketika saya bercerita, itu melepaskan beban saya. Ketika saya bercerita, ketika bukan sekedar bercerita, ketika saya berbagi hidup saya dalam bentuk apapun gitu ya. Iya, ternyata betul. malah beban itu banyak yang ucul gitu, lepas gitu ya. Iya. Jadi terus ketika karena saya merasa bahwa ini bukan aib bagi saya, karena memang di luar sana orang masih kurang edukasinya bahwa orang dengan HIV itu rata-rata dibilang orang dengan latar belakang dalam tanda kutip orang wanita nakal. Padahal saya ibu rumah tangga, saya tidak pernah tahu hal-hal yang seperti itu. Masuk apailah itu nightclub yang gitu-gitu aja saya nggak tahu bentuknya gitu ya. Terus habis gitu bahkan tadi ditanyain yang peranin Nada dan Asa itu orang-orang bilang, Marsha Timothy loh, ini istrinya Vino, itu yang mana yang nggak tahu. Jadi nggak gaul banget gitu loh. Enggak, jadi saya memang benar-benar ibu rumah tangga yang ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin ya segala kegiatan ibu rumah tangga yang pada umumnya lah ya. Jadi ya memang dibilang sok-sok ya menerima hal-hal yang seperti ini. Tapi itulah cara Tuhan mungkin untuk membentuk saya supaya saya menjadi lebih baik dan saya menjadi berkat buat orang di sekeliling saya. Yes. Ada penolakan? Ada tidak? Ya, itu juga penolakan pasti jelas ada. Memang dari keluarga kala itu, tapi tidak untuk sekarang karena semua sudah akhirnya memeluk saya. Pelukan itu begitu pelukan yang saya rindukan. Butuh sabar ya, Mbak ya memang. Sangat sabar. Memang Tuhan itu menguji kesabaran setiap umatnya. Tinggal kita. Tuhan itu kan kapan sih kamu sabarmu sampai di mana sih? Jadi diujinya kayak begitu. Jadi memang sih penuh air mata, penuh sakit hati, penuh amarah ketika saya diusir dari rumah saya, rumah lahir saya. Terus dengan tante, om semuanya tidak ada yang mau mendekat dengan saya hanya kecuali adik-adik dari saya, adik-adik yang beda papa. Jadi itu yang mau menerima saya kala itu. Disitulah saya berjuang. Masih ada anak-anak saya dan saya tidak pernah takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yes. Setelah itu akhirnya saya dengan jalan Tuhan, dengan Tuhan beri kesempatan saya di tahun 2012 saya dipertemukan oleh salah seorang produser Insight Metro TV. Boleh? Nggak apa-apa Mbak. Terus abis gitu ternyata ketika itu saya akhirnya diambil, dia ngobrol-ngobrol, akhirnya dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Akhirnya saya diambil gambar di rumah. Di situ saya menjelaskan. Ketika saya menjelaskan stigma dan diskriminasi, disitulah saya selalu menangis karena di situ memang saya masih belum diterima, tapi saya tetap berjuang di situ bahwa ini loh saya masih bisa sehat, saya akan bisa membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya akan tetap bisa sehat. Dan ketika itu untuk pertama kalinya tahun 2012 saya tampil televisi nasional. Resikonya ketika itu dilihat sama orang di sekeliling dan siapapun yang akan melihat, saya tidak memberitahu semua orang, cuman ketika ada orang yang melihat, orang akan melihat saya dan disitulah saya melihat respon mereka yang sesungguhnya ya. Betul. Dan hari pertama saya tidak berani datang ke pasar waktu itu. Padahal ibu-ibu secara pagi ya jujukan pertama pasar. Ya mau tidak mau akhirnya harus siap menerima resiko itu gitu ya. Hari kedua tetap masih belum berani dan hari ketiga ngapain saya nggak berani ke pasar? Saya kelaparan sendiri jadinya sama anak-anak saya. Akhirnya saya Tuhan
Tujuan saya datang ke pasar, saya mau belanja, saya mau beli masak bahan-bahan untuk masakan anak-anak saya dan untuk keluarga saya. Saya ke pasar, orang melihat di saya di pasar itu, saya dilihat dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Saya jalan, Kalau terus cukup sekali nggak apa-apa Mbak. Bolak-balik gitu ya. selain berulang kali dan dengan banyak orang. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya tanya, ngapain lihat-lihat saya? Lihat. Saya pernah punya utang sama kamu. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya di situ saya kayak punya apa Keberanian ya? Iya, Kayak garang gitu ya. Padahal saya di situ terkenal orang yang lemah lembut. Saya itu nggak pernah galak gitu sama orang. Ada apa? Kenapa ada apa? Saya datengin. Yang saya datengin malah mundur-mundur kan? Nggak berani waktu itu dipegang gini, nggak berani. Ada apa? Ada apa? Saya punya utang. Oh enggak apa-apa kok Bu Yoga. Ya ada apa? Kok ngeliat saya terus enggak apa-apa. Tapi di situ ada kemenangan dalam jiwa saya. Saya merasa saya menang. Ya. Saya nggak mundur, saya tetap berlenggang dan tidak berhenti di situ saja. Ada kekhawatiran. Terus ada dari pihak keluarga almarhum suami saya datang juga menemui saya. Kenapa harus membuka aib? Itu yang disampaikan ya. Kenapa harus dibuka? Iya. Jawaban saya, ini bukan aib. Yes. Saya hanya berbagi dan saya tidak pernah melakukan hal ini. Kenapa saya harus malu? Ya. Dan ini akan menjadikan pelajaran bagi orang-orang di sekeliling saya yang belum kena virus ini, agar mereka jangan seperti saya, dan mereka di sana menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang sudah memiliki perilaku beresiko agar tidak melakukan perilaku beresiko itu tadi. Dan tidak berhenti di situ lagi. Tuhan berikan hadiah lagi sama saya. Saya nggak pernah berharap lebih dari perjalanan hidup saya dengan virus ini. Ternyata tahun 2013 saya dipertemukan oleh Mata Najwa. Ya. Dan kala itu memang Mata Najwa lagi boomingnya, ratingnya lagi. Orang yang diundang Mata Najwa itu berarti orang-orang hebat lah gitu. Saya ditelepon sama produsernya, saya kaget, iya gitu. Cuman sampai di rumah siapa saya ya gitu. Kok saya ada produsernya Mata Najwa kok telepon saya gitu. Setelah itu nggak lama kita ngobrol, akhirnya oke, saya langsung diberi tiket, saya terbang, saya ke Jakarta, langsung take di situ. Saya juga cerita yang memang sudah pernah saya ceritakan di komunitas di itu enggak di stasiun yang kemarin di program yang satunya sebelumnya. Itu terus akhirnya saya cuman berharap bahwa ini loh beban saya akan bagi. Ketika saya bercerita, beban saya bagi. Ternyata Tuhan kasih hadiah yang lebih lagi. Salah seorang produser rumah produksi di situ melihat tayangan Mata Najwa dan beliau ingin memfilmkan cerita jalan hidup saya untuk ditayangkan dibuatkan diangkat di layar lebar, dan akhirnya dia minta nomor telepon di Mata Najwa dan menghubungi saya. Saya cuman bengong aja, kok dikasih surprise lagi ya sama Tuhan gitu. Itu jalan berapa tahun Mbak setelah? Langsung 2012, 2013 dan 2013 itu juga langsung saya ditelepon. Dan 2014 langsung pembuatan film dimulai. Dan lucunya di sini waktu pembuatan film, sebelum saya dipertemukan oleh pemeran utama saya yang memerankan saya ditanya, Mbak Yoke, nanti yang memerankan Mbak Yoke itu Mata Najwa Marsha Timothy, dibilang kayak gitu. Tahu Mbak Yoke Marsha Timothy? Nggak tahu saya gitu. Terus ada abang bilang, saya tahu. Oh tenang Mas. Di sini sudah ada yang tahu Marsha Timothy itu yang kayak gimana. Saya bilang kayak gitu. Oh itu loh Mbak Yoke yang suaminya, yang istrinya Vino Gisbastian gitu. Tahu Mbak Yoke?
Nggak tahu juga, saya bilang gitu. Jadi memang saya nggak tahu. Oke, terus tenang Mas, di sini juga sudah ada. Nanti dikasih lihat saya fotonya, saya gitu. Oke. Jadi ya pokoknya sekedar mereka memberitahu siapa yang memerankan saya, siapa yang memerankan anak saya, suami saya, dan semua memang diperankan oleh orang aktor yang terkenal. Di situ ada Matias Mucus, siapa yang ganteng tuh? Butet Kartarajasa. Suaminya Donna Agnesia. Darius Sinathrya. Acha Septiasa. Di situ. Itu pemeran-pemeran top semua itu. Ya saya juga nggak nyangka aja. Terus habis gitu mengalir begitu aja sampai akhirnya di pas drama Premier. Saya dipertemukan dulu dengan si Marsha Timothy. Ya surprise aja sama ya Tuhan. Banyak, saya sampai bengong. Gak kalah cantik loh Mbak Yoga. Iya, gak kalah cantik kita Mbak. Kita ikut-ikut. Mbak Yoga aja kamu jangan ikut-ikut. Tuhan itu kasihnya kok kebanyakan ya Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Saya kan cuman mau berbagi cerita, tapi kok Tuhan kasihnya banyak sekali. Terus abang bilang, kamu pantas mendapatkan itu semua, gitu. Ikutin aja, ikutin alirnya air itu kemana jatuhnya, ikutin aja, gitu ya. Ya udah saya ikutin aja, jadi saya nggak pernah berharap apapun itu. Dan ketika di film itu sampai akhirnya tayang di gala premier saya diundang, saya di situ pagi tadinya mau dikeluarkan tapi disimpan dulu karena di situ ada pemeran utama dan para wartawan untuk diwawancarai. Jangan Mbak Yoga, jangan dikeluarin dulu, simpen dulu untuk nanti malam. Bikin penasaran tuh, ini kisahnya siapa sih? Jadi pas malamnya saya dikeluarkan, di situ saya ya bingung, ya bukan kaget, cuman bingung. Saya dibawa sana, dibawa sini. Cuman dalam hati, saya ini siapa sih Tuhan gitu. Jadi ya datar-datar aja saya, nggak kayak justru teman-teman saya yang heboh gitu ya. Yoga gara-gara kamu loh ini kita bertambah bintang. Oh iya gitu. Jadi kamu ini gimana sih? Loh ya terus saya harus gimana gitu ya. Yang nggak gimana. Terus ya begitu itu ya mengalir gitu aja sih. Cuman begitu besar kasih Tuhan buat saya, dan sampai akhirnya saya menemukan Tuhan bahwa saat ini saya menerima Tuhan Yesus dan saatnya saya harus pulang. Iya. Dan ini saudara, yang saya jadi ngerenung gitu ya tadi ketika Mbak Yoga, selama Mbak Yoga cerita, pribadi yang menarik beliau ini di mata Tuhan. Ini menarik hati Tuhan, kesederhanaannya, ketulusannya, udah nggak ada motivasinya ya, cuman mau berbagi aja, bersih, nggak ada apa-apa gitu. Dan bahkan ketika disampaikan tadi apa yang seharusnya itu jadi hak beliau dengan tidak berat hati kasih ke orang yang lebih perlu. Aku tidak bukan sombong merasa nggak perlu, enggak, tapi belas kasihan yang dia punya, Tuhan. Yang itu hati Tuhan dia udah ngerasain jauh sebelum hari ini. Dia menikmati baptisan yang Tuhan udah sediakan, dan dia kembali ke status yang seharusnya gitu ya, ke status kita yang seharusnya, bahwa kita ini semua anak-anak Tuhan harus kembali sama Bapa gitu, karena kita anak-anak Bapa di sorga. Dan jauh sebelum itu tahunan ternyata dia sudah melakukan begitu banyak prinsip-prinsip yang itu Tuhan banget prinsip gitu firman, itu yang firman banget, dan hal-hal yang itu, yang begituan tuh yang diperhitungkan sama Tuhan. Gak bisa saudara, Tuhan itu ngelihat yang model kayak beginian gitu ya. Yang model kayak beginian nganggur, dianggurin terus gak terima apa-apa, gak ada saudara. Jadi ketika kita punya hati yang sederhana, tulus, pokoknya tulus aja deh, bener berarti yang bersih, yang kepingin selalu kasih yang terbaik, bukan hanya buat Tuhan. Karena sejatinya saat kita selalu mau jadi orang yang terbaik buat Tuhan, itu juga buat sesama juga saudara. Tuhan gak bisa lari dari yang namanya mata Tuhan, hati Tuhan itu ke jiwa-jiwa, ke sesama kita. Ya dari kita dimenangkan, kita akan punya gairah untuk menolong orang, memberkati orang, berfungsi buat orang lain. Oke, lanjut Mbak. Sampai Mbak memutuskan hari ini
Mbak bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan perjalanan 2008, 2010, 2012, 13, 14, terus kemudian sampai tahun 2022. Itu apa yang Mbak rasakan? Saya itu dari tahun 2008 itu saya beli pohon Natal. Pohon Natal itu dari yang kecil. Jadi kala itu setiap menjelang Natal saya pasang di dalam kamar. Saya rindu Papa. Kangen Papa terkasih, almarhum Papa. Almarhum Papa. Jadi juga saya sering juga datang ke Jakarta karena kegiatan komunitas. Di situ saya selalu sempatkan untuk ke makam Papa dulu, tengok Papa dulu. Terus setelah itu sampai di mana tadi kok jadi lupa. Beli ini Pohon Natal. Iya, dari pohon Natal. Jadi pohon Natal itu dari tahun ke tahun pohon Natal itu bertumbuh. Oh, jadi saya pohon yang hidup ya? Bukan, saya nggak puas dengan pohon yang kecil. Diganti dengan yang lebih gede, yang lebih gede, yang lebih gede, yang lebih gede. Terus saya ganti sampai akhirnya pohon Natal saya udah yang segini sekarang. Dari kecil, dari yang kecil ya. Cuman segini, 30 cm ya, segini. 25 cm. Sekarang sudah yang segini. Yes. Untuk menjadi seorang yang kuat itu perlu tantangan, perlu ujian, perlu dites dulu kuat enggak ini gitu. Dan seperti yang Nata disampaikan bahwa Tuhan nggak bisa nganggurin orang yang punya kualitas yang qualified-nya itu di atas rata-rata, dianggurin lama-lama nggak bisa gitu loh. Harus dipakai sama Tuhan. Dan untuk dipakai sama Tuhan mau tes itu melalui cobaan-cobaan, melalui rintangan-rintangan, melalui ujian-ujian, melalui sakit penyakit atau melalui apapun yang itu secara daging nggak enak banget, gitu. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sudah terjadi jauh sebelum Mbak Yoke menyerahkan diri hari ini untuk terima Tuhan. Penyertaan Tuhan, karena prinsip-prinsip yang Mbak Yoke bagikan, prinsip-prinsip yang Mbak Yoke pegang dan itu Mbak Yoke bagikan buat banyak orang, praktekkan itu di kehidupan sehari-hari, itu sudah prinsip firman gitu. Seperti kalau firman Tuhan ngomong bahwa perempuan Samaria yang teriak-teriak untuk minta pertolongan Tuhan untuk anaknya. Dan Tuhan ngomong, kamu gak layak, kamu gak pantas. Itu ujian. Itu ujian. Nah kan remah-remahnya itu hanya yang boleh dibilang itu bagianmu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Remah-remah itu juga sebuah roti yang bisa menghidupkan, yang bisa memulihkan, yang bisa menyembuhkan, gitu ya. Jadi kita nggak bisa sekarang. Kita belajar kacamata kita harus dirubah. Harus dirubah kacamata kita bahwa proses kehidupan, perjalanan hidup kita, sekalipun kita belum ngerti, Mbak Yoke belum ngerti kebenaran pada saat itu gitu ya. Tapi sekali lagi yang kita perlukan adalah kualitas dengan kesederhanaan, bahkan keterbukaan. Keterbukaan berani kita membuka untuk diri, berani mengakui keberadaan kita, seburuk apa, sesakit apa, serusak apa. Pada saat kita berani untuk terbuka, itu jalan tol bahkan. Kita membuka jalan kita sendiri sebenarnya yang sudah dibuka Tuhan. Ya pasti gitu dibuka Tuhan. Saya melihat 2008, 2010 begitu cepat itu loh. Itu cepat, hanya hitungan tahun langsung progresnya begitu. Karena Mbak Yoke berani untuk terbuka. Dan itu jalan tol, seolah-olah jalan pintas, nggak harus melewati padang gurun yang begitu lama gitu. Ya, dari keterbukaan yang benar-benar terpuruk, tapi begitu langsung diangkat. Dan firman Tuhan yang kita kemarin sempat diskusi bahwa pelita itu tidak bisa ditaruh di bawah. Ya benar. Jadi saat kita, Mbak Yoke udah cukup terang nih, terangnya bukan cukup, bahkan ini terang banget gitu kan sama Tuhan, ini nggak bisa ditaruh di bawah nih, nggak bisa.
dinaikkan ke atas karena sekitar perlu terang, karena sekitar perlu kebenaran ya lewat hidup yang Mbak Yoka sampaikan. Sebagai penutup saudara, mungkin Mbak Yoka ada ini pesan untuk rekan-rekan yang mungkin juga sesama mengalami apa ya, diizinkan sama Tuhan. Semua kan seizin Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh semua seizin Tuhan, dan ketika Tuhan sudah memberi izin itu pasti ada maksud gitu. Betul. Ada maksud. Betul. Ternyata maksud hidup, maksud Tuhan mengizinkan virus ini yang orang melihat bahwa itu suatu apa ya, satu kutukan bahkan orang bilang gitu kan. Satu kutukan, satu penyakit yang aduh orang bilang kalau menilai itu luar biasa gitu ya. Tapi ternyata ditaruh diizinkan. Ada di dalam dirinya, dan mungkin Mbak Yoka bisa kasih message buat teman-teman yang juga saat ini sedang berjuang dan mereka sedang sendirian, tidak ada siapapun yang menopang mereka. Siapapun yang lagi berjuang di luar sana dalam sakit apapun, tetaplah bersyukur apapun itu sakitnya, karena sakit pun jika Tuhan mengizinkan, semua kita sakit kita itu adalah atas izin Tuhan. Karena ketika kita sakit, kita lagi dicoba sama Tuhan, dan Tuhan mengizinkan karena kita mampu. Ya, karena kita mampu. Dan ketika kita mampu bisa melewati itu semua, Tuhan akan kasih hadiah yang lebih-lebih dari semuanya yang kita mau. Luar biasa. Kita percaya sama-sama pemakaian Mbak Yoka akan semakin luar biasa. Mbak Yoka ini Semakin tinggalnya dahsyat. di Bali saudara, sekedar info gitu. Jadi kalau mungkin saudara-saudara ada yang rindu untuk berkoneksi lebih lagi, untuk melakukan banyak hal lah untuk banyak orang di sana, monggo, sangat-sangat terbuka. Beliau ini sangat-sangat seneng untuk sangat-sangat seneng bantu orang lah. Kalau saya dengar ceritanya itu sangat seneng. Jadi hidup untuk benar-benar bisa berfungsi buat sesama. Itu saudara, di sesi kali ini saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan. Saya percaya setiap kita dan saudara juga yang dengar dikuatkan oleh Tuhan gitu ya. Memang lewat Mbak Yoka, tapi sejatinya kekuatan tuh Tuhan yang udah sediakan. Satu pujian sebagai penutup saudara untuk sesi kali ini, bicara masalah Tuhan, selalu Tuhan yang menemukan kita terlebih dahulu, dan tidak ada tempat yang kita bisa lari, tempat yang paling gelap sekalipun, tempat yang paling jauh, paling dalam. Kita mikir mungkin kita mau menghilang gitu ya dari hadirat Tuhan, menghilang pergi kemana dan Tuhan gak ngerti, itu gak bisa. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia tahu kita ada di mana, dan yang jadi kerinduan Tuhan itu kita ada di dekat Dia, gak jauh dari Dia. Satu pujian saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Amin, amin. Sebelum kita tutup, thank you ya Mbak. Thank you Sudah banget, Mbak mampir Yoke. ke 5 Terima roti kasih. 2 ikan. Kita sudah dapat berkat yang luar biasa dari Mbak Yoke. Ya. Kita percaya rekan-rekan yang di luar sana yang sedang berjuang, nggak apa-apa merasa nggak mampu, nggak kuat, nggak Jangan masalah. merasa sendiri. Iya, Jangan merasa sendiri. Komunitas. Iya. Mbak Yoke juga bagikan komunitas. Jangan jauh-jauh dari komunitas karena kita tidak bisa berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Dengan komunitas kita akan disupport, dibantu, ditolong dan kita bergandengan tangan untuk maju bersama-sama. Oke? Oke. Sampai ketemu pada Sampai ketemu, kesempatan saudara. mendatang saudara. Tetap kuat, tetap semangat, kumpulin sedikit demi sedikit, melangkah dari selangkah demi langkah. Pasti kita akan menuju kepada kemenangan kita sama-sama. Ya. Amin. Immanuel, Tuhan beserta. Ya. Salam kasih dari kami berempat. Bye. Tuhan Yesus Bye. God bless memberkati. you.